Shalom saudaraku, terima kasih saudara telah kembali bersama kami untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Saudaraku, mengapa ada orang-orang yang sulit mengerti kebenaran firman Tuhan? Mengapa ada orang yang sulit untuk beriman dengan baik dan benar? Jawabannya sederhana saudaraku. Itu disebabkan oleh karena pengetahuannya saudaraku. Ya, bukan karena dia bodoh saudaraku. Ya, tetapi justru karena pengetahuan, artinya isi kepalanya di dalam otaknya itu berisi pengetahuan saudaraku. Mungkin saudara sedikit tercengang, bukankah pengetahuan itu baik untuk kita mengerti kebenaran firman Tuhan, untuk kita boleh beriman? Justru kebalikannya saudaraku. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian 2 ayat 17, di sana firman Tuhan berkata begini. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kalimat mati di sini, ya, kata mati di sini, saudaraku, ya, adalah kata mati yang sempurna. Artinya bukan cuma mati fisik, tetapi juga mati rohani. Artinya terjadi keputus hubungan. Ya, terputusnya hubungan antara manusia dan penciptanya, ya, Allah Bapa yang di sorga. Maka di Kejadian 3 ayat yang ke-22 sampai ayat ke-24, di situ disampaikan oleh firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu untuk memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ayat 24, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara lihat, dua ayat ini saudaraku, ya, Kejadian 2 dan Kejadian 3. Ada korelasinya ketika manusia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, yaitu buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Maka Tuhan mengusir, ya, manusia itu, dalam hal ini Adam dan Hawa itu diusirnya dari Taman Eden dan mencegah mereka untuk jangan supaya memakan juga, ya, buah dari pohon kehidupan. Itulah mengapa saudaraku, ketika kita mempunyai pengetahuan yang banyak, justru semakin sedikit kesempatan kita untuk mengenal Tuhan kita saudaraku. Ya, maka adalah orang-orang mulai mencari bagaimana dia bisa hidup kekal dengan pengetahuannya saudaraku. Kenapa dengan pengetahuannya? Ya karena Tuhan telah menjaga dengan menempatkan beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar, menjaga jalan ke pohon kehidupan. Sehingga manusia tidak memiliki kehidupan yang kekal saudaraku. Tetapi karena sudah memakan buah daripada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, justru manusia membuat cara-cara dengan pengetahuannya untuk beroleh kehidupan yang kekal. Saudara paham maksudnya ya? Ya, manusia tidak memakan, ya, buah tentang pohon kehidupan. Manusia hanya memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga manusia memiliki pengetahuan tetapi kehilangan kehidupan yang kekal itu saudara. Tetapi karena adanya pengetahuan di dalam isi kepala manusia itu, digunakanlah pengetahuan itu untuk mencoba mencari cara untuk bisa hidup di dalam kekekalan saudaraku, yang mana justru itu tidak ada. Ya, manusia terus menggunakan pengetahuan oleh karena dia telah makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dia berpikir dia sanggup untuk menemukan cara untuk bisa hidup kekal. Maka kalau saudara hari-hari ini mendapati, ya, orang-orang berdebat, itu karena pengetahuannya saudaraku.
orang-orang yang menghina Yesus, yang menghina jalan keselamatan, yang menghina Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya juga, itu karena pengetahuan, saudaraku. Ya, bukan orang bodoh yang berdebat, saudaraku. Justru orang yang berpengetahuan. Ketika Yesus masih tinggal di dalam dunia ini, saudaraku, yang datang berselisih paham dengan Yesus itu adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka orang-orang yang di dalam isi kepalanya itu punya pengetahuan. Bukan orang-orang bodoh yang tidak sekolah, saudaraku. Justru mereka semakin banyak belajar, mereka menjadi orang yang menentang Yesus, saudaraku. Begitu pula dengan kehidupan kita hari-hari ini. Kalau kita tidak kontrol baik-baik pengetahuan kita, maka kita akan semakin sulit untuk mengenal Yesus. Kita akan semakin sulit untuk menerima pengajaran-pengajaran kebenaran firman Tuhan. Dan kita pastinya akan semakin sulit untuk memiliki iman yang benar, saudara. Jadi bukan karena kita pintar, maka kita akan dipastikan dapat beriman dengan baik dan benar. Bukan karena kita pintar, maka kita akan bisa mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar. Justru firman Tuhan ini mengatakan, oleh karena manusia telah memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu loh yang mencederai, saudara. Karena makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, manusia itu mati yang dengan sempurna. Ya, mati dengan sempurna. Mati fisik, mati rohani. Ya, putus hubungan dengan Bapa Pencipta. Itulah mengapa Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai juru selamat, saudaraku. Ya, karena manusia tidak memakan buah dari pohon kehidupan, sehingga manusia mati kekal. Ya, tidak akan beroleh kehidupan yang kekal. Maka kalau saudara-saudara hari ini telah belajar bahwa manusia itu jatuh dalam dosa, maka saya beritahu kepada saudara, satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan saudara itu hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah juru selamat umat manusia. Ya, Dia yang dapat memberikan keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan Allah. Karena manusia tidak sempat memakan buah dari pohon kehidupan itu. Manusia dikatakan mati ketika di saat engkau memakan, ya, firman Tuhan jelas mengatakan, pada hari engkau memakannya, ya, yang dimaksud di sini adalah memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, maka pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Mati di sini sekali lagi saudara, kematian yang sempurna. Mati jasmani juga mati rohani. Putus hubunganmu dengan Bapa Pencipta. Artinya engkau tidak akan pernah memiliki kehidupan yang kekal. Kenapa? Karena di Kejadian 3 Tuhan telah menempatkan beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyamar-nyamar, sehingga manusia tidak dapat lagi untuk memakan buah pohon kehidupan yang bisa membuat dia hidup selama-lamanya, saudara. Maka Yesus datang untuk memberikan jalan keselamatan itu kepada kita. Sehingga kalau kita menolak Yesus hari ini, maka engkau sudah dapat dipastikan mulai saat ini juga, ya, tidak perlu lama-lama saudaraku. Saat ini juga engkau telah menunggu waktumu untuk ditempatkan di dalam api neraka yang kekal. Saudara mengerti penjelasan ini, ya? Ada peristiwa di mana manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka karena memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka diusir dari Taman Eden. Lalu Allah menempatkan beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyamar-nyamar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Karena di ayat 22 dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Bayangkan saudara, ya, hidup untuk selama-lamanya. Firman Tuhan mengatakan demikian, artinya manusia bisa beroleh hidup kekal. Tetapi berhubung Tuhan langsung bertindak pada waktu itu dengan menempatkan beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyamar-nyamar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu, maka detik itu juga sampai selama-lamanya manusia tidak akan pernah beroleh hidup yang kekal atau hidup untuk selama-lamanya, saudara. Maka Yesus Kristus datang untuk menolong manusia ini. Ya, Yesus datang untuk memberikan jalan kembali.
supaya manusia bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Hidup selama-lamanya di sorga bersama Allah Bapa kita. Itulah saudaraku. Jadi saudaraku, berhati-hatilah dengan pengetahuanmu, saudara. Ya, dari mana sumber pengetahuan itu yang kita peroleh hari ini? Banyak sekali sumbernya, saudaraku. Mulai dari pengetahuan di bangku sekolah, ya, pengetahuan formal, pengetahuan yang engkau dapatkan dari penglihatanmu, pengetahuan yang engkau dapatkan dari pendengaranmu, pengetahuan yang engkau dapatkan dari pergaulanmu. Ini saudaraku, segala pengetahuan yang engkau miliki hari ini dalam dirimu, jikalau engkau tidak gunakan itu untuk bermanfaat bagi sesamamu manusia, tidak mempermuliakan Tuhan, maka disitulah letaknya saudara tidak akan pernah mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara tidak akan pernah mengerti. Jadi yang dapat mengerti kebenaran firman Tuhan itu adalah kalau orang tidak mengandalkan pengetahuannya. Ya, karena pengetahuan itulah justru manusia itu dikutuk, saudaraku. Ya, karena pengetahuan manusia dikutuk. Karena pengetahuan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mendebat Yesus, berselisih paham dengan Yesus. Karena pengetahuan, saudaraku. Apakah kita tidak boleh mempunyai pengetahuan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan? Bukan seperti itu maksudnya, saudara. Ya, kalau saudara terlalu bangga dengan isi kepala saudara, ya, bukan mengenalkan hati nurani untuk memahami kebenaran firman Tuhan, ya, bukan menyediakan waktu secara tulus untuk mengerti, merenungkan firman Tuhan. Itulah yang menjadi penyebab saudara tidak dapat mengerti firman Tuhan. Karena saudara menggunakan akal pikiran saudara, menggunakan pengetahuan saudara. Ya. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang sekolah teologi, yang sekolah tinggi? Saya tidak mau menghakimi siapapun. Saya hanya mengatakan firman Tuhan telah mengatakan kepada kita bahwa pengetahuan ini telah menjadi cikal bakal kita kehilangan kehidupan untuk selama-lamanya, saudara. Ya. Jadi hari ini berhati-hatilah dengan pengetahuan kita, saudaraku. Jangan merasa diri kita pandai. Jangan merasa diri kita pintar. Jangan merasa kita tidak perlu mendapatkan pengajaran dari orang. Karena kita merasa kita sudah cukup pintar. Ya, sekolah saya sampai S3 begitu. Ya, gelar saya sampai profesor doktor begitu. Jadi kita tidak perlu mendengarkan siapa-siapa yang levelnya lebih rendah dari kita. Tidak, saudaraku. Justru pengetahuan itu yang mencelakakan kita, saudara. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden oleh karena mereka memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Maka hari ini kepada saudara-saudaraku sekalian, pergunakanlah pengetahuanmu untuk memuliakan Tuhan. Itu kuncinya, saudara. Ya, pergunakanlah pengetahuan yang Anda miliki hari ini untuk mempermuliakan Tuhan. Ya, pergunakanlah pengetahuan yang engkau miliki hari ini untuk bermanfaat bagi kebaikan orang lain. Ya, kalau itu yang saudara kerjakan, maka pengetahuanmu itu akan berguna bagi pengetahuanmu tentang Kristus. Engkau bisa mengerti firman Tuhan. Karena pengetahuanmu itu engkau dedikasikan untuk membawa kebaikan bagi sesamamu manusia. Pengetahuanmu itu engkau dedikasikan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan untuk kebanggaan diri sendiri. Ya, kalau saudara merasa punya pengetahuan, lalu saudara dengan pongahnya merasa saudara paling tahu, paling pintar, justru saudara tidak akan mengerti kebenaran firman Tuhan itu. Sekali lagi saudaraku, firman Tuhan telah membukakan kepada kita rahasia bahwa ketika Adam dan Hawa memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, mereka diusir dari Taman Eden. Lalu mereka juga kehilangan kehidupan yang kekal. Ya. Karena Tuhan telah menempatkan beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyamar-nyamar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Yang mengatakan adalah Bapa kita yang di surga. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Paham saudara ya? Jadi Yesus Kristus itulah solusi bagi setiap orang untuk beroleh kehidupan yang kekal. Hidup selama-lamanya di kerajaan sorga bersama Allah Bapa kita yang di sorga. Begitu saudara. Jadi jangan pernah kita merasa
untuk mengerti kebenaran firman Tuhan itu, kita harus mempunyai pengetahuan yang tinggi, saudaraku. No, bukan seperti itu. Justru kita bisa menjadi orang yang selalu berdebat. Lihatlah bagaimana ahli Taurat, orang Farisi terus berdebat dengan Yesus, berselisih paham dengan Yesus. Karena pengetahuan. Tetapi Paulus adalah seorang yang juga mempunyai pendidikan tinggi. Dia melepaskan semua itu. Ya, dia tidak lagi mengandalkan isi kepalanya, tetapi dia mengandalkan hati nuraninya. Mengenal Yesus secara pribadi dari hati nurani, bukan dari pengetahuannya. Sehingga dia menjadi rasul yang hebat. Ya, dia memberitakan firman Kristus tentang keselamatan, saudara. Itulah perbedaannya ketika seseorang menggunakan pengetahuannya, ya, dan orang yang menggunakan hati nurani untuk datang kepada Kristus. Maka hari-hari ini, saudara, kalau menemukan ada orang-orang yang suka menghujat Yesus, menghina keselamatan yang diberikan oleh Yesus, ya, orang-orang ini karena mereka berusaha memahami Yesus itu dengan pikiran dan pengetahuannya, saudara. Ya, pengetahuan itu yang mencelakakan mereka, sehingga mereka tidak menyadari detik di mana mereka menggunakan pengetahuan mereka untuk menghina, menghujat jalan keselamatan itu, detik itu juga mereka telah diputuskan berada di dalam api neraka yang kekal. Tidak perlu nanti, saudaraku. Di saat engkau menggunakan akal budimu, akal pikiranmu, saudaraku, pengetahuanmu untuk menghujat Yesus, untuk menghina Yesus, menghina jalan keselamatan, detik itu juga engkau telah berada di kekekalan api neraka. Tidak perlu menunggu nanti, saudaraku. Firman Tuhan jelas mengingatkan kepada kita, pengetahuan itu sangat berbahaya bagi orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Ya, pengetahuan itu berguna bagi kehidupan kita, ya, kehidupan dalam dunia ini. Tetapi ketika engkau berbicara mengenai keselamatan, maka pengetahuan itu bisa menjadi masalah besar bagi kita untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kepada kita hikmat, ya, bukan pengetahuan duniawi. Hikmat itulah yang kita pakai untuk mengenal Dia, saudaraku. Ya, maka kita harus mempunyai hati nurani yang baik. Ya, bukan isi kepala yang baik, tetapi hati nurani yang baik. Supaya dengan hati nurani yang baik itu Tuhan menaruh kepada kita hikmat, supaya kita bisa mengerti dengan baik dan benar mengenai kebenaran isi firman Tuhan. Kita bisa beriman dengan baik dan benar. Hikmat Tuhanlah yang kita perlukan. Ya, pengetahuan itu penting bagi kehidupan sehari-hari kita, saudaraku. Ya, tetapi ketika engkau hendak belajar firman Tuhan, ya, jangan engkau agung-agungkan pengetahuanmu itu, saudaraku. Engkau semakin jauh untuk mengenal Dia karena pengetahuanmu itu. Ingat sekali lagi, saudaraku, di Kejadian 2 ayat 17. Ketika manusia memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, mereka diusir oleh Allah Bapa kita di sorga dari Taman Eden. Lalu mereka juga dihalangi untuk tidak boleh memakan buah dari pohon kehidupan. Ya, karena Tuhan berkata ketika kalau mereka sampai memakan itu, mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, mereka akan mempunyai hidup untuk selama-lamanya. Dan akibatnya, hari ini ketika ada orang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan hidup selama-lamanya tetapi di dalam kekekalan api neraka, bukan di dalam kerajaan sorga. Demikian, saudaraku, pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kiranya memberkati saudara. Kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.